Inilah kisah Sunan Kalijaga yang dilarang pergi haji. Setiap Muslim tentu memiliki harapan untuk bisa berkunjung ke Baitullah di Makkah, menunaikan rukun Islam kelima, berhaji, sekaligus berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Begitu pula dengan Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang dikenal luas sebagai ulama penyebar Islam di tanah Jawa. Dikisahkan, pada suatu masa, Sunan Kalijaga tengah berada di Malaka dan hendak melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk berhaji. Namun, niat suci itu justru dicegah oleh seorang ulama besar bernama Maulana Maghribi. Ia meminta Sunan Kalijaga agar kembali ke Jawa dan tidak melanjutkan niatnya ke Tanah Suci. Penolakan itu bukan tanpa alasan. Saat itu, Islam baru mulai berkembang di Nusantara dan masyarakat Jawa masih dalam tahap awal keislaman. Kerajaan Demak sebagai pusat dakwah juga masih rapuh usai keruntuhan Majapahit. Maulana Maghribi khawatir, jika Sunan Kalijaga pergi berhaji, maka dakwah akan terhenti dan masyarakat bisa kembali pada kepercayaan lama. Lebih dalam, Maulana Maghribi menjelaskan bahwa Ka'bah di Makkah hanyalah simbol, sedangkan rumah Allah yang sejati ada dalam diri manusia. Haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang mampu mengalahkan hawa nafsu dan menjalani mati dalam hidup, konsep mistik Jawa yang dikenal sebagai mati sajroning urip. Versi lain menyebut bahwa bukan Maulana Maghribi, melainkan Nabi Khidir alaihi salam yang mencegah Sunan Kalijaga berhaji. Dalam perjalanan laut menuju Makkah, Nabi Khidir muncul dan memberi nasihat kepada Sunan Kalijaga agar tidak melanjutkan perjalanannya jika belum tahu apa yang akan dilakukan di sana. Kisah ini tercatat dalam naskah Jawa kuno Suluk Linglung. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran penting. Kadang yang lebih utama bukan mengejar kesempurnaan ibadah ritual, tapi menyelamatkan umat yang sedang dalam kesulitan. Sunan Kalijaga dilarang berhaji karena ada umat yang membutuhkan bimbingannya. Di zaman sekarang kita juga perlu merenung. Apa makna ibadah jika lingkungan sekitar kita terabaikan? Apa arti haji berulang-ulang jika tetangga kelaparan, anak yatim tak terurus, dan saudara sebangsa tertimpa bencana? Rasulullah SAW pun pernah menyebutkan bahwa ada orang yang mendapat pahala haji mabrur tanpa berangkat ke Makkah. Dikisahkan, suatu hari para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang hajinya paling diterima? Rasul menjawab, si fulan. Para sahabat terkejut, sebab orang itu tak jadi berhaji. Ia memilih menggunakan uang hajinya untuk menolong tetangganya yang sedang sakit. Itulah hakikat ibadah sejati, mendahulukan kemaslahatan dan kasih sayang.